Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami memohon Tuhan, Engkau juga akan menolong kami ketika di pagi hari ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Firman-Mu akan tertanam di dalam hati kami, menuntun kehidupan kami. Bahkan juga firman-Mu lah yang akan memperbaharui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Filipi. Hari ini kita akan membaca Filipi pasal 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Filipi pasal 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Saya akan membaca untuk saudara-saudara semuanya. Ayat 18 berkata demikian. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Diberkatilah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, tema kita pada hari ini adalah sumber sukacita Rasul Paulus. Saudara, sumber sukacita manusia pada umumnya bergantung kepada kesuksesan hidup, bergantung kepada harta kekayaan, bergantung kepada jabatan yang terus-menerus naik dan naik, bergantung kepada butuh ini ada, butuh itu, perlu itu ada, dan terus ada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika membaca dan menggali apa yang dialami oleh Rasul Paulus, dari kacamata manusia, tidak ada hal yang membuatnya atau menjadikannya bersukacita. Kita tahu bersama saudara, Rasul Paulus di penjara. Dia dibelenggu. Tidak jelas apa dan bagaimana nasibnya hasil putusan perkaranya. Tetapi saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata di dalam ayat-ayat yang kita baca, dan aku akan tetap bersukacita. Saudara, sukacita Rasul Paulus tidak bergantung kepada kondisi yang dia alami saat itu. Tidak bergantung kepada apa yang dia rasakan saat itu. Saudara, dia berkata, aku akan tetap bersukacita. Di dalam bahasa Jawa dikatakan, aku bakal tetap bungah, gitu ya. Aku bakal tetap bungah. Lalu pertanyaannya, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat Rasul Paulus tetap bersukacita? Saudara, yang pertama, dari ayat 18 dan 19 ini, ayat bagian yang pertama, kenapa Rasul Paulus tetap bersukacita? Yang pertama, Kristus tetap diberitakan. Bagi Rasul Paulus, kondisi yang dia alami, kondisi yang dia hadapi saat itu, dia tetap bersukacita. Yang penting baginya adalah Kristus tetap diberitakan. Saudara, memang saudara ada orang-orang yang dengan maksud tidak baik memberitakan Kristus. Ada orang-orang yang memberitakan Kristus karena dengki, karena perselisihan, tidak jujur, dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya hukuman Rasul Paulus yang dia terima akan diperberat dan semakin membuat Rasul Paulus menderita. Tetapi berita baiknya adalah ada orang-orang yang memberitakan Kristus
dengan maksud yang baik, murni, tulus, dan jujur. Ada orang-orang yang memberitakan Kristus dengan kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja ini membuat Rasul Paulus bertambah, yaitu bertambah bersuka cita. Saudara, ini bagian yang pertama yang ingin saya sharingkan dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Rasul Paulus, dia tetap bersuka cita karena dia punya prinsip di dalam dirinya dan hidupnya. Yang terpenting baginya adalah Kristus tetap diberitakan. Di dalam kondisi yang dia alami, walaupun dia menderita, dipenjara, dibelenggu, baginya Yesus tetap diberitakan. Kristus tetap diberitakan. Karena itu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, di dalam terjemahan yang lain kalau saya melihatnya, dikatakan di dalam terjemahan yang lain, saudara, tidak mengapa. Yang penting adalah dengan cara apapun, baik dengan maksud pura-pura maupun maksud benar, Kristus diberitakan, dan itu akan membuat aku bersuka cita. Ya, dan aku akan terus bersuka cita. Sekali lagi, bagi Rasul Paulus, yang penting Kristus diberitakan, Kristus dimasyhurkan, berita tentang Kristus itu tersebar luas. Saudara, apa yang menjadi sumber sukacita saudara dan saya sebagai orang Kristen? Apakah sukacita saya, sukacita saudara hanya bergantung kepada harta, kekayaan, jabatan, materi, dan lain sebagainya? Ataukah sukacita kita juga oleh karena Kristus tetap diberitakan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, mengapa Rasul Paulus dalam kondisi yang dia alami, dia tetap bersuka cita? Saudara, kita lihat ayat yang ke-19. Dikatakan di dalam bagian itu, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saudara, jemaat di Filipi adalah jemaat yang berdoa. Itulah yang membuat Rasul Paulus tetap bersuka cita di dalam kondisi yang dia alami. Karena dia melihat jemaat di Filipi selalu mendukung dia di dalam doa. Rasul Paulus tidak menghadapi pergumulannya sendiri. Rasul Paulus tidak menghadapi kesulitan saat itu sendirian. Ada orang-orang yang mengasihi dia. Ada orang-orang yang memperhatikan dia. Bahkan ada orang-orang yang mendoakan dia. Saudara, ini adalah sebuah teladan yang baik. Jemaat yang berdoa, mendoakan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dan memberitakan firman. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, itulah yang membuat Rasul Paulus dengan begitu sukacita sekali di dalam menghadapi persoalannya. Karena dia tahu ada orang-orang Kristen di Filipi yang mendukung dia di dalam doa. Bahkan Rasul Paulus dengan penuh keyakinan bahwa dia pasti akan selamat. Dia pasti akan bebas dari penjara itu. Dari ayat 19 yang kita baca tadi. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus juga sadar ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk memperberat masalahnya. Ada orang-orang tertentu yang memberitakan Injil dengan maksud supaya apa? Supaya Rasul Paulus hukumannya diperpanjang, diperberat, bahkan kalau bisa dihukum mati. Rasul Paulus tahu itu. Tetapi Rasul Paulus dengan keyakinan yang kuat bahwa dia akan bebas, dia akan mengalami keselamatan oleh karena banyak orang-orang Kristen yang mendoakan dia dan oleh karena pertolongan dari Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya buat kita hari ini, apa yang menjadi sumber sukacita kita sebagai orang percaya? Apa yang menjadi sumber sukacita kita bagi orang percaya? Kalau Rasul Paulus dia bersukacita, yang penting baginya adalah Kristus tetap diberitakan.
Rasul Paulus bersukacita oleh karena dia melihat pergumulan yang dia alami tidak sendiri. Ada orang-orang yang selalu mendukung dia di dalam doa, dan dengan peryakinan Roh Kudus akan menolong dia dan membebaskan dirinya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang bagi manusia dipandang sebagai sebuah kegagalan, sebuah kehancuran, sebuah kondisi yang menyedihkan, yang mendatangkan duka, yang dianggap oleh manusia nasi sudah menjadi bubur. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia sanggup memberikan harapan-harapan yang baru kepada setiap kita yang ada di dalam kondisi yang mungkin saat ini sedang terpuruk. Tuhan sanggup membereskan, membenahi semua persoalan, permasalahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi Tuhan menghendaki kerjasama dari kita. Bagian kita adalah tunduk sepenuhnya kepada proses Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Allah membutuhkan kerjasama kita. Bagian kita adalah supaya kita tunduk kepada proses yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyerah, itu artinya kita membatasi kerja Tuhan dan menolak campur tangan Tuhan. Di dalam kondisi apapun, mari kita terus melihat bahwa Tuhan bisa mengubah yang tidak menyenangkan menjadi yang menyenangkan. Kondisi yang tidak baik, Tuhan sanggup membereskannya demi kebaikan setiap kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Mari kita terus melangkahkan kaki kita ke depan dengan mantap. Sebab di dalam semua yang kita alami, Tuhan sanggup membereskan semuanya bagi hidup kita. Rasul Paulus, dia tetap bersukacita. Oleh karena dia punya prinsip yang penting Injil diberitakan. Rasul Paulus tetap bersukacita karena dia punya keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan Allah akan memberikan kemenangan baginya. Dan dia tahu ada banyak orang yang mendoakan dia. Demikian pula dengan kita. Ada Yesus, ada Tuhan yang sanggup membereskan setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kami satu berkat rohani yang luar biasa, supaya kami tetap bersukacita. Dan sukacita kami tidak bergantung kepada keadaan dan kondisi di sekitar kami. Tetapi kami sungguh mau belajar untuk tetap bersukacita karena boleh melihat Injil diberitakan. Kami tetap bersukacita bahwa di dalam kondisi apapun kami tidak sendiri. Ada orang-orang lain yang juga mendukung kami di dalam doa. Dan kami tetap akan belajar untuk bersukacita. Oleh karena kami percaya bahwa pada akhirnya Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami, supaya kami boleh kuat di dalam menjalani proses yang Tuhan jalankan di dalam kehidupan kami. Supaya kami pada akhirnya sampai kepada tujuan akhir yang telah Tuhan tetapkan pada diri kami. Berkati seluruh jemaat, teman-teman, saudara-saudara yang melihat tayangan video singkat ini, yang mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau akan memberkati mereka satu persatu. Dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, Engkau akan menyediakan jalan keluar yang terbaik. Engkau akan menolong membereskan semua persoalan hidup mereka. Dan Tuhan akan menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi, Tuhan buka jalan buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Tetaplah semangat untuk menyongsong hari-hari kita di depan. Amin.